Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Kita lanjutkan ngaji takrib dan insyaallah pembahasan kali ini pembahasan terakhir dari kitabul dzabhi wa al-udhiyah. Bab sembelian dan juga kurban, dan subbab yang akan kita bahas pada kali ini adalah tentang masalah udhiyah atau kurban, dan nanti ditutup dengan pembahasan akikah. Tapi silakan dibaca. Dan sembelihan. Iya, dan kurban. Dan kurban sunnatun sunat muakkadah, sunat muakkadah. Wajib dan diperbolehkan dan boleh dan mencukupi. Dan mencukupi fiha dalamnya al-jad'u dari al-jad'a yang poel ini. Yang poel. Minat dhani dari domba, wathaniyu dan 2 tahun berarti. Wathani dan thani itu iya yang berumur 2 tahun. Yang berumur 2 tahun minal ma'zi dari kambing. Apa namanya kacangan. Wasaniu dan 2 tahun minal ibil. Enggak, kalau ibil, sani minal ibil itu umurnya 5 tahun. Oh, 5 tahun. Edo dewi, iya. Saniu niki, maksudnya niku jenis. Sani itu apa ya? Baleke kewan. Oh, baleke. Iya. Poel. Kak poel, baleke. Nek poel jada. Iya, nek poel jada itu iya, sani. Nek sani minal bakar, sani minal mais iku padha 2 tahun. 2 tahun lebu, 3 tahun. Berarti wis jangkep 2 tahun. Iki 5 tahun. Iya, nek ibil 5 tahun. Wasaniu dan 5 tahun minal ibil dari unta. Wasaniu minal bakar dan pinten 2 tahun. 2 tahun dari sapi. Waktu juziu dan mencukupi al-badanatu unta an sab'atin untuk 7 orang, wal baqaratu dan sapi an sab'atin untuk 7 orang, wasyatu dan kambing an dari wahidin 1, wa arba'un wahidin dari 1 orang. Niki beda lagi Iya, wa arba'un pembahasan lain, masalah lain. Dan 4 la yujzi'u yang tidak mencukupi. Fi dhahaya dalam kurban. Dalam kurban. Al-aura'u buta. Al-aura'u buta, al-bayyinu yang jelas. Awaruha. Awar panjang. Ya, enggak, awaruha. Wawunya di fathah. Awaruha yang jelas butanya. Wal arja'u dan pincang. Al-bayyinu yang jelas. Arjuha pincangnya. Arjuha pincangnya. Wal maridatu dan yang sakit. Al-bayyinu yang jelas. Maruduha sakitnya. Wal ajfa'u dan kurus. Allati yang dhahaba mukhuha. Sumsumnya yang hilang sumsumnya. Iya. Yang sampai hilang sumsumnya. Minal buzali dari kekurusannya. Oya jaziu dan mencukupi al-khasiyu ya. Kebiri, hewan yang dikebiri. Ya. Al-khasiyu iya yang dikebiri, yang dikebiri. Oya jaziu dan boleh al-khasiyu yang hewan yang dikebiri, wal maksuru dan terpotong al-qarni tanduknya. Wala tujzi'u dan tidaklah mencukupi al-maqtu'atu yang terpotong, al-udhuni telinganya, wad danabi dan ekornya. Dan ekornya
waqtu dzabhi dan waktu menyembelih berkurban min dari waktu salati dari waktu salat al-idi salat id ila ghurubi sampai tenggelamnya asyamsi matahari min akhiri dari akhir ayam tasyriki hari tasyrik wa yustahabbu dan dianjurkan inda dzabhi dalam menyembelih khamsatu asya'a 5 hal at-tasmiyatu mengucap bismillah wassalatu dan salawat ala nabi atas nabi sallallahu alaihi wasallam wastiqbalu dan menghadap al-qiblati kiblat wa takbiru dan takbir wa du'a'u bil qabuli dan doa bil qabuli itu dengan apa yang doa untuk diterima wala dan tidaklah yakulu makan al-mudhahi orang yang berkurban syai'an sesuatu minal udhiyati dari sembelihan al-mandurati yang dinadarkan wa yakulu dan makan minal udhiyati dari kurban al-mutatawwa'i niku ya sunnah kurban sunnah al-mutatawwa'i biha dari kurban yang sunnah dengannya. Wala dan tidak yabi'u menjual minal udhiyati dari sembelihan wa yut'imu dan memberi makan. Al fuqara'a orang-orang fakir wal masakina dan orang-orang miskin. Baik, pembahasan kita masalah udhiyah atau kurban. Di sini ada beberapa pembahasan yang perlu kita bahas sesuai apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Syuja' rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Yang mana al-udhiyah maknanya adalah at-tadhiyah yaitu kurban ya. Udhiyah maknanya di sini adalah at-tadhiyah yaitu apa? Kurban. Berasal dari kata dhaha yudhahi. Dan ditarik lagi berasal dari kata ad-duha. Ad-duha waktu yang sudah ma'ruf, waktu duha. Yaitu waktu kapan waktu duha itu? Waktu duha itu dimulai sejak terbitnya matahari lewat sepenggalah atau lewat naik sedikit sampai sebelum waktu zawal. Itu waktu duha. Kenapa kok dinamai udhiyah diambil dari kata duha? Karena biasanya kurban itu disembelih ketika waktu duha. Baik. Faqal musannif rahimahullah taala faslun pasal yang baru wal udhiyatu dan kurban itu sunnatun sunnah muakkadatun yang muakkadah. Maka di sini ada pembahasan. Pembahasan pertama, masalah hukumnya. Kalau ada orang yang bertanya, apa hukumnya kurban itu? Kita katakan hukumnya kurban yang utama dalam mazhab Syafi'i, hukumnya kurban adalah sunnah. Dan sunnahnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Ya, sunnah yang sangat ditekankan. Landasannya dari hal ini adalah apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala nanggone surat Al-Kautsar ya. Fasholli li rabbika wanhar. Di situ ada perintah. Hanya saja perintah ini berlakunya bukan untuk seluruh umatnya Nabi, tapi hanya berlaku untuk Nabi. Maka kurban itu binisbatilin Nabi, untuk Nabi dia adalah wajib. Kurban itu untuk Nabi adalah wajib. Tapi untuk umatnya Nabi dia adalah sunnah. Sebagaimana dalam hadis disebutkan dalam riwayat Ad-Daruqutni dan juga yang selainnya, bahwasanya Nabi SAW menyampaikan bahwasanya kurban itu adalah kewajiban, ya, kewajiban atasku dan dia adalah sunnah bagi umatku. Gitu. Intinya dia adalah sunnah muakkadah. Tapi di beberapa madhab atau beberapa ulama yang lain dari madhab yang lain menyatakan kurban itu wajib. Isok kurban, gak kurban dosa. Nah, kalau misalkan ditanya terus apa efeknya masalah hukum ini? Hukum kurban itu sunnah, ambek sing ngomong hukum kurban itu wajib. Nek kurban itu sunnah, maka kalau dia tidak berkurban ketika dia mampu, maka dia dosa. Kalau wajib ya, kalau wajib berarti dia berdosa. Kalau kita katakan dia sunnah, ketika dia mampu nggak kurban, dia nggak dosa. Dia tidak dosa. Ya. Ala kulli hal yang utamat yang kuat adalah kurban itu sunnah muakkadah. Ini sebagaimana dalam mazhab Syafi'i. Nah, kesunahan ini berlaku bagi orang yang memenuhi syarat. Syarat yang pertama dia seorang muslim.
Ya, maka tidak ada kurban bagi orang kafir. Kalau misalkan orang kafir datang ke masjid, ya, dekat-dekat coblosan, misalkan orang kafir kata maju, saya sumbang 1 sapi, ya kita terima nggak apa-apa, tapi nggak dianggap kurban. Ya lumayan tambah-tambah ada daging. Tapi ya dianggap biasa, sembelihan biasa ya kita nyembelih. Muslim. Kemudian yang kedua mukallaf. Mukallaf maknanya balik dan berakal. Balik dan berakal. Maka anak yang belum balik nggak ada kesunahan baginya untuk kurban. Ya tidak dimintai. Ya. Orang tidak berakal juga sama. Kemudian yang ketiga dia adalah al-hur, orang merdeka. Maka seorang budak karena secara asal dia tidak memiliki harta, hartanya milik tuannya. Ya, kemudian yang terakhir yang kelima syaratnya dia harus mustati', dia orang yang mampu. Dia orang yang mampu untuk berkurban. Nah, dilihat kemampuannya itu kapan? Dilihat kemampuannya ketika masuknya tanggal 10 Dzulhijjah. Ketika tanggal 10, kalau misalkan kebutuhan keluarganya sudah cukup, kebutuhan pokok ya, kebutuhan pokok keluarganya dari makanan, pakaian, ya mungkin kendaraan, kemudian mungkin pendidikan kalau misalkan punya anak-anak, tercukupi dan dia masih punya kelebihan harta yang mencukupi untuk beli hewan, maka ini termasuk apa? Mampu. Tapi kalau tidak ada yang melebihi itu, maka ini termasuk apa? Tidak mampu. Kalau tidak mampu ya tidak sunnah baginya. Nah, bagaimana kalau misalkan dia sampai ngutang? Nggak mampu tapi kepingin, akhirnya ngutang. Maka kita katakan secara asal dia tidak dimintai untuk kurban. Cuma kalau dia maksa dan dia berhutang, kurbannya sah. Ya, boleh apa? Kurbannya sah. Baik. Ini pembahasan pertama, masalah hukum. Kemudian pembahasan yang kedua, masalah hewan yang digunakan untuk kurban. Faqal musannif rahimahullah taala wa yujzi'u fiha, dan mencukupi fiha di dalam udhiyah, maksudnya mencukupi di sini sah untuk kurban. Gitu ya. Jadi sah untuk kurban ya. Yang pertama apa? Al-jadha'u minadh-dha'ni. Al-jadha' itu yang poel. Al-jadha'u minadh-dha'ni, yang poel dari dha'an. Dha'an itu domba. Ya, domba. Baik, al-jadha', para fuqaha menyampaikan al-jadha' itu adalah yang poel, yang jatuh gigi depannya dan dia sudah berumur 6 bulan atau lebih. Itu yang poel. Ya. Kalau dia sudah jatuh gigi depannya, poel, tapi umurnya kurang dari 6 bulan, tetap nggak cukup. Jadi 6 bulan ini syarat untuk kepoelannya. Jadi misalkan kene kate itu kudus, ditelok dale nandale gibas. Kemudian dilihat tanya, ini pun poel. Umurnya pinten? Umurnya paling jek 3 bulan misalkan. Maka ini nggak bisa. Nggak bisa. Jadi syarat poel adalah syarat sah. Dan syarat sahnya poel adalah umur 6 bulan atau lebih. Atau dalam masalah domba, atau dia belum poel tapi umurnya sudah 1 tahun lebih. Umurnya 1 tahun lebih. Misalkan ditanya ini pun poel dereng, tapi ini pun 1,5 tahun kok umurnya. Nah, boleh. Maka boleh. Ini khusus untuk domba. Khusus untuk domba. Baik. Yang kedua wasani minal ma'zi. Dan atsani minal ma'zi. Atsani itu di sini maknanya adalah orang yang masuk umur kambing yang masuk umur 2 tahun. Kambing masuk umur 2 tahun. Kok masuk umur 2 tahun? Yang sudah berumur 2 tahun dan masuk umur 3 tahun. Jadi rong tahun punjul. Itu tsani. Al-ma'zi dari kambing. Beda antara domba dengan kambing. Kalau kambing dipersyaratkan umurnya harus 2 tahun atau lebih. Kalau domba tidak, ya, karena domba lebih pendek umurnya, ya, lebih pendek umurnya. Kemudian wasani yang ketiga, hewan ketiga adalah atsani minal ibil. Atsani minal ibil yaitu onta yang sudah berumur 5 tahun masuk ke umur 6. Ya, masuk ke umur 6. Yang keempat wasani minal bakar. Onta sampai. Al-bakar sapi ya. Jadi sapi yang sudah berumur 2 tahun. Jadi atsani minal bakar sama atsani minal ma'az itu sama. Jadi sama-sama 2 tahun masuk umur 3. Tapi atsani minal ibil beda, 5 tahun. Ya. Karena umurnya lebih panjang. Baik. Nah, ini hewan kurban
dari segi hewan kurban yang digunakan untuk apa? Yang digunakan untuk berkurban. Baik. Ya. Kemudian masalah yang ketiga tentang hewan itu cukup untuk berapa orang? Nah, masalah ketiga, hewan itu cukup untuk berapa orang? Faqal musannifur rahimahullah taala wa tujzi'ul badana, dan mencukupi, maksudnya sah ya, mencukupi onta badana onta an sab'atin dari 7 orang. Wal baqaratu, dan sapi an sab'atin dari 7 orang juga. Wasyatu, adapun kambing, asyah ini mencakup adhan dan juga ma'az ya. Dan kambing an wahidin dari 1 orang saja. Baik. Dalam artian di sini, ketika ada orang yang ingin berkurban, maka dilihat dia mau kurban hewan apa. Kalau misalkan dia kurban hewan unta ataupun sapi, maka dibolehkan untuk bikin patungan. Jadi yang beli bisa lebih dari 1 orang, maksimal 7 orang, nggak boleh lebih. Boleh kurang, nggak boleh lebih. Ya, misalkan yang beli 3 orang beli sapi boleh, 4 orang beli sapi boleh, tapi 8 orang beli sapi nggak boleh. Dalam artian di sini diperbolehkan untuk iuran. Dibolehkan untuk iuran. Ya, maka kalau misalkan sekolah atau pondok biasanya kan ngadakno pas kurbanan ditari. Sak sekolah tuh sapi siji. Tari 2.000, tari 1.000, 50.000 misalkan. Maka kita katakan dari sisi fikih dia tidak disebut kurban. Tapi mungkin kalau dari segi pendidikan dia bisa lah disebut latihan kurban. Tapi bukan berarti hewannya nggak sah untuk dimakan, haram untuk dimakan, enggak, tetap disembelih ya. Halal gitu ya. Cuma latihan saja. Wasyatu an wahidin, adapun kalau kambing itu hanya untuk 1 orang, maka 1 kambing nggak boleh dibuat patungan. Nggak boleh dibuat iuran. Baik. Nah, di sini dari sisi iuran ya, maka harus dengan cara seperti ini ya, dilihat hewannya. Tapi kalau dari sisi mengharap pahala, maka boleh bagi si pengkurban untuk meniatkan dalam hatinya supaya pahala ini juga sampai kepada keluarganya. Ya, pahalanya sampai kepada keluarganya. Jadi ketika dia kurban iki duitku, tapi nang jero atine diniatnya kurban iki duitku, tapi pahalane ambek sing liyane, ambek dulure ya, saudaranya atau keluarganya. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya, hewan kurban yang tidak memenuhi standar untuk kurban atau aib-aib yang bisa membuat kurbannya tidak sah. Tidak sah sebagai hewan kurban, sah tapi tetap dianggap sembelihan biasanya. Beliau mengatakan wa arbaun, dan ada 4 la tujzi'u yang tidak mencukupi fi dhahaya dalam kurban. Yang pertama al-aura itu apa ya istilahnya? Dibilang buta ya, mungkin buta, cuma dia lebih spesifik. Kewan itu kan iki lho, apa jenenge ngene iku? Hah? Katara. Iya, katara kayak sing anune putih iki lho. Ah, itu aura. Itu aura. Jadi aura itu al-bayad fin nadhir. Jadi apa jenenge retina iki. Pokoke sing ireng iki lho. Ah, iku dadi putih, kan ono hewan sing kaya ngono. Maka ini kalau dia kelihatan sampai putih, maka tidak mencukupi. Karena kalau sampai bayin itu kan jelas ketok. Jelas itu ya. Maka dia nggak bisa melihat dengan mata yang itu. Ya. Maka efeknya apa? Kalau dia makan nanti kalah sampai koncone. Ya. Maka yang pertama al-aura al-bayin awaruha, yang jelas kataraknya itu. Yang kedua wal arja, pincang, al-bayin arajuha, yang jelas kepincangannya, pincangnya yang jelas. Ya, jadi pincangnya apa? Sangat-sangat jelas. Jadi sampai ya digluk-digluk gitu. Tapi kalau misalkan pincangnya enggak sebegitu terlihat, maka masih boleh. Memang jalan tapi agak miring titik. Ya, agak miring titik enggak masalah. Tapi kalau sampai kelihatan jelas, orang dari dekat, dari jauh sama saja kelihatan ketok pincang, maka ini enggak boleh. Ya, al-bayin arajul. Kemudian yang ketiga wal maridatu al-bayin maraduha, yang sakit
yang jelas sakitannya. Jadi hewan yang sakit-sakitan, misalnya terus kayak gelemangan dan lain sebagainya, maka ini tidak boleh digunakan untuk kurban. Ya, tidak boleh digunakan untuk kurban. Yang keempat wal ajfa, dan yang ajfa. Ajfa itu apa? Nah, ajfa artinya itu allati dzahaba mukhuha, itu ajfa. Jadi ajfa itu artinya itu allati dzahaba mukhuha minal huzal, itu ajfa. Ajfa itu adalah hewan yang sudah hilang mukhuha, sumsum tulangnya, minal huzali, karena kurus keringnya. Ya. Jadi ajfa itu kurus yang sangat-sangat kurus. Maka ini juga tidak sah digunakan untuk berkurban. Baik. Dan beliau mengatakan wa yujzi'ul khasi atau khasi, dan mencukupi atau sah hewan yang khasi. Khasi itu yang dikebiri. Wal maksurul qarni, dan hewan yang patah tanduknya, maka ini boleh. Hewan al khasi, kenapa kok boleh? Yang pertama dia boleh karena Nabi SAW pernah dalam satu riwayat, ya, dalam hadis riwayat Ahmad, bahwasanya Tuhan Nabi SAW bikabsyaini mauju'aini, kalau nggak salah, mauju'aini. Mauju itu khasi. Jadi Nabi SAW pernah kurban dengan 2 kambing yang dikebiri. Ya, karena Nabi pernah. Maka ini di luar dari pengecualian. Karena kaidah umumnya dalam masalah hewan itu boleh untuk kurban atau tidak, dari sisi sakit atau tidak, adalah selama tidak ada penyakit atau aib yang bisa mengurangi daging hewan tersebut, sah. Tapi kalau ada aib yang sampai mengurangi dagingnya, maka ini nggak sah. Yang mengurangi dagingnya, maka ini nggak sah. Ya, makanya semuanya tadi al-aura, al-maridhah, al-arja, al-ajfa, itu efeknya dari aib-aib ini mengurangi daging. Mengurangi daging. Kalau pincang, misalkan pincang, jelas dia akan kalah ambek koncon ya pas mangan. Nah, tapi khosi ini kan juga mengurangi daging, kan hilang doke. Ya, doke hilang. Ya, tapi para ulama mengatakan ini dikecualikan karena ada hadis. Baik. Kemudian wal maksurul qarni, dan yang patah tanduknya, maka ini juga sah karena tanduk tidak dimakan. Ya. Kemudian beliau mengatakan wala tujziul maqtu'atul udhun, dan tidak mencukupi terpotong kupingnya. Makanya diperhatikan ketika kadang ada di beberapa peternakan itu untuk nandai hewan diketok kupingi. Kalau misalkan sampai ada yang hilang dari telinganya, sampai hilang gitu ya, sebagian dagingnya meskipun sedikit, maka nggak sah. Tapi kalau cuma dipotong tok, digunting, cekrek, kan nggak ada yang hilang ya, kan cuma pedotok, maka ini masih boleh. Tapi kalau sampai ada yang hilang, misalkan diketok rodok segitiga ini, nah maka ini nggak boleh. Maka ini nggak boleh. Atau misalkan diplong kan mesti ono sing hilang, bolong, maka ini juga nggak boleh. Wadzanabi, dan maktu'atud dzanab, yang terpotong buntuti. Ya. Karena mengurangi lahm. Nah, ini pembahasan yang keberapa ini berarti? 1, 2, 3, 4, pembahasan keempat. Ada beberapa hewan kurban yang tidak disebutkan di sini yang tidak sah dalam mazhab Syafi'i untuk digunakan berkurban. Di antara yang tidak disebutkan di sini adalah hewan hamil. Hewan hamil. Mu'tamad ini ada khilaf sebenarnya. Mu'tamad mazhab Syafi'i, sebagaimana disebutkan Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', banyak dari para fuqaha Syafi'iyah mengatakan kalau hewannya hamil tidak sah digunakan untuk kurban. Namun sebagian fuqaha Syafi'iyah sendiri ada khilaf di dalam mazhab. Di antaranya Ibnu Rif'ah. Beliau mengatakan ya bahwasanya kalau hewannya hamil masih sah digunakan untuk kurban. Jadi ini ada khilaf dalam mazhab Syafi'i sendiri gitu ya. Tapi ala kulli hal al-khuruj minal khilaf mustahab, kalau bisa nggak hamil ya bukan yang hamil gitu ya. Tapi memang ada pendapat ulama yang menyatakan sah gitu ya. Cuma mutamad mazhab Syafi'i nggak sah. Kenapa? Karena biasanya kalau hewan itu hamil, nutrisinya banyak diserap oleh anaknya sehingga mengurangi dagingnya. Ya. Yang menyatakan boleh mengatakan
ya meskipun dia nutrisinya diserap oleh anaknya, diganteni ambek anake. Kan dagingnya ono loro tadi ya kan gitu. Tapi ala kulli hal para fuqaha ada khilaf di dalam hal ini. Kemudian pembahasan yang kelima, waktu penyembelihan. Ya, waktu penyembelihan. Faqal musannif rahimahullah taala, wa waqti dzabhi, dan waktu penyembelihan min waktu salatil id, sejak salat id. Maknanya min waktu salatil id min ba'di salatil id, gitu ya. Atau min waktu salatil id, ya. Jadi setelah salat id kemudian apa? Menyembelih. Ila ghurubi syamsi, hingga tenggelamnya matahari min akhiri ayyami tasyrik, dari akhir hari tasyrik. Kapan itu? Tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi tanggal 13 sebelum tenggelam matahari masih boleh untuk menyembelih. Itu yang utama dalam mazhab Syafi'i. Ya. Sebagian ulama yang lain di luar mazhab Syafi'i menyatakan akhirnya itu tanggal 12-nya, bukan tanggal 13. Ya, tapi dalam mazhab Syafi'i enggak sampai tanggal 13. Namanya hari tasyrik ya sampai telung dino kan itu. Baik. Nah, maka di rentang waktu ini boleh untuk menyembelih. Ya. Baik itu siang ataupun malam. Baik itu siang ataupun malam. Hanya saja para fuqaha menyampaikan kalau malam itu tidak disukai, makruh. Kenapa? Ya, karena yang pertama, kalau waktu malam itu pencahayaan kurang. Jadi bisa jadi beberapa hukum yang harusnya dilihat secara teliti seperti penyembelihan itu bisa terlewatkan. Ya, maka untuk kehati-hatian sebaiknya jangan malam hari. Kemudian yang kedua, malam ini waktunya untuk istirahat. Ya, waktunya untuk apa? Istirahat. Hukum asalnya kalau dalam rutinitas harian malam itu waktu istirahat, ya, istirahat, bukan untuk aktivitas. Baik, kemudian pembahasan yang keenam berarti adab dalam menyembelih hewan kurban. Baik, adab dalam menyembelih hewan kurban. Dia mengatakan, ya. Qala wa yustahabbu, dan dianjurkan inda dzabhi, ketika menyembelih khamsatu asya, 5 hal. 5 hal ini semuanya hukumnya sunnah dalam mazhab Syafi'i. Hukumnya sunnah dalam mazhab Syafi'i. Dalam artian kalau tidak dikerjakan, dagingnya tetap sah untuk dimakan, halal untuk dimakan, dan sembelihnya sah, ya. Yang pertama tasmiyah, membaca basmalah. Sudah kita sampaikan sebelumnya, kalau dalam mazhab Syafi'i membaca basmalah itu hukumnya sunnah. Dalam artian hukumnya sunnah itu kalau dia tidak dibaca ketika menyembelih, kurbannya tetap sah. Kurbannya atau sembelihannya tetap halal, ya, tidak haram. Tapi ada beberapa ulama yang lain, ya, dan bahkan jumhur dari mazhab itu mengatakan, jumhur dari mazhab yang 4, ya. Di antara dalam mazhab Hambali juga mazhab Maliki mengatakan kalau tidak membaca basmalah itu bangkai. Ya, kalau tidak membaca basmalah itu bangkai. Tapi Imam Syafi'i menyampaikan, ya, alasannya mereka dalam Al-Qur'an disebutkan wa kulu mimma dzukira smullahi alaihi, ya, gitu. Dan makanlah dari apa yang disebutkan nama Allah atasnya, ya. Tapi Imam Syafi'i di situ memperhatikan di ayat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang masalah agak lupa ya penjelasannya. Intinya adalah Imam Syafi'i menyampaikan di situ makanlah dari sembelih yang disebutkan nama Allah. Di situ maknanya adalah bukan membaca basmalahnya, tapi sembelihan itu bukan dikorbankan untuk selain Allah. Itu. Karena di dalam ayat yang lain disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang masalah hewan yang disembelih untuk selain Allah disebut fasik. Ya. Fiskon uhilla li ghairillah, gitu. Disebut fasik. Dan dalam ayat yang menyebutkan tentang masalah makan dari sembelihan yang disebutkan nama Allah, ya, di situ disebutkan kalau tidak disebutkan nama Allah maka dia adalah sesuatu yang fasik. Nah, fasik ini berarti dia disembelih untuk selain nama Allah. Baik. Ala kulli hal ada khilaf di sini. Kalau dalam mazhab Syafi'i membaca basmalah hukumnya sunnah, tidak mempengaruhi kehalalan dari daging tersebut. Ya, tetap halal, sembelihannya tetap sah. Ya, syarat yang kedua, adab yang kedua, wassalatu ala nabi, bersalat pada nabi. Ketika menyembelih dianjurkan bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah misalkan. Ya.
Kemudian wastiqbalul kiblah. Yang ketiga, menghadapkan kiblat ini sunnah. Maka misalkan hewan sudah terlanjur ngadep, kalau di Indonesia ngadep etan misalkan. Kemudian ya tapi ya secara ini angel bisa ya. Tapi taruhlah misalkan disembelih nggak ngadep kiblat, tetap sah. Ya, tetap sah. Tapi sunnahnya apa? Menghadap kiblat. Karena dia asyraful jihad ya, arah yang paling mulia. Yang kelima, yang keempat, wat takbir, bertakbir ketika nyembelih. Jadi dianjurkan ketika menyembelih membaca bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, kemudian Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dan seterusnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyembelih beliau sama wa kabbara, mengucap basmalah dan bertakbir. Berikutnya wat du'a'u bil qabul, doa supaya diterima ya. Misalkan ditambahi doa ketika menyembelih, bismillah, Allahumma taqabbal minni wa min ahli baiti, dan seterusnya. Jadi atau misalkan kalau nggak bisa, ya Allah terimalah sembelian atau kurban kami ini, dengan bahasa Indonesia nggak masalah. Baik, ini pembahasan masalah adab menyembelih. Di antara adab juga dalam menyembelih adalah tentu yang sudah kita ketahui, ditajamkan alatnya, pisaunya. Hewan itu kalau bisa tidak melihat hewan yang lain sudah disembelih, ya. Kemudian tidak terlalu menyakiti ketika menjatuhkan hewan dan seterusnya. Baik, pembahasan berikutnya tentang masalah pembagian kurban, pembagian daging kurban. Ya. Maka di sini beliau mengatakan, qal musannif rahimahullah taala, wala yaqulul mudhahi, dan tidak boleh makan orang yang berkurban syai'an sedikit pun minal udhiyatil mandhurati, dari kurban yang nazar. Wa yaqulu, dan dia boleh makan minal udhiyatil mutatawwa'i biha, dari kurban yang sunnah. Maka perlu kita ketahui kurban ada dua. Ada kurban sifatnya wajib, kurban sifatnya sunnah. Kalau kurban sifatnya wajib, ya, itu kurban nazar. Dia nazar, ya. Kalau misalkan saya berhasil untuk ini dan itu, saya akan kurban. Maka ini nazar. Ya, maka ini nazar. Ya. Maka kalau kurbannya nazar, orang yang kurban nggak boleh ngambil sedikit pun. Nggak boleh ngambil sedikit pun. Tapi kalau kurbannya kurban sunnah, dia nggak nazar, ya, dia cuma kurban gitu aja, maka boleh mengambilnya, boleh memakannya, ya. Boleh memakannya. Dan beliau mengatakan wala yabi'u, ya, fa'ilnya tadi mudhahi, yabi'u fa'ilnya mudhahi, supaya nanti bisa difahami. Karena mungkin sebagian akan menganggap berarti kalau orang miskin kita dapat jatah kurban misalkan di Dumi teko masjid, iku oleh didol laga. Ya, kan mungkin ada pertanyaan, misalkan dek ini bakul bakso misalkan, oleh jatah teko masjid, iki oleh taga ya, tak olah jadi bakso kemudian tak dol. Maka kita katakan kalau dia adalah mustahik, boleh untuk menjualnya, didol oleh, dikekno wong liya oleh, dipangan dhewe oleh. Tapi kalau mudhahi, dia cuma punya dua, atau dia berhak melakukan dua hal. Yang pertama, memberikan pada orang lain. Yang kedua, dia makan. Nggak boleh dia jual lagi. Namanya kurban, kalau balik duit, berarti gak kurban dong, balik duit ya. Maka beliau mengatakan wala yabi'u minal udhiyati, tidak boleh menjual dari kurbannya. Baik kok petek lampu nih, peteng tak kamu? Hah? Sembarang tuh. Iya. Ketinggalan. Iya. Baik. Nah, beliau mengatakan wala yabi'u minal udhiyati, tidak boleh pengkurban itu menjual. Misalkan request, aku njaluk kikile misalkan. Terus mungkin taruh iki bakul lono kikil. Karepe titol, maka enggak boleh kalau dia pengkurban. Wa yut'imul fuqara awal masakin, dan dia memberikan makan. Yut'im kan memberikan makan, tapi di sini maknanya bukan memberikan makan, tapi memberi daging. Ya, memberikan bentuk daging kepada orang fakir dan orang miskin. Dan tidak harus orang fakir miskin. Tidak harus orang fakir miskin. Orang kaya pun boleh diberi sebagai bentuk hadiah. Ya. Kemudian pembahasan berikutnya akikoh, ya, diwaca kali tidak. Nah. Kalau misalnya rahimahullah taala fasl wal aqiqatu, dan aqiqah mustahabbatun, disunnahkan. Nggak bisa. Wahya. Iya.
Dan dia ad-dzabihatu adalah sembelihan anil mauludi dari kelahiran yauma sabi'ihi di hari ketujuhnya. Wa yudbahu dan menyembelih anil gulami Disembelih. Wa yudbahu dan disembelih anil gulami dari anak itu syatan, dari anak laki-laki. Syatani 2 kambing, wa anil jariyati dan dari budak Ustaz. Dari jariyah anak perempuan. Jariyah. Anak perempuan syatun 1 ekor kambing, wa yut'imu dan memberi makan al-fuqara'a orang-orang fakir wal masakina dan orang-orang miskin. Baik, pembahasan terakhir adalah akikah. Akikah berasal dari kata ako. Ako ya'uku. Ya. Ako ya'uku. Ya. Dan sebagian dari ulama tidak menyukai penyebutan akikah. Ya. Mereka lebih menyukai sebutannya dengan sebutan lain. Ada yang menyebutnya dzabihah, ada yang menyebutnya dengan nasikah. Ya. Kenapa kok ada ulama yang tidak menyukai penyebutan akikah? Karena dia mirip dengan atau dia berasal dari akar kata yang mirip yang sama. Ako ya'uku. Dan dari akar kata itu nanti muncul turunan kata, diantaranya adalah ukuk. Ukukul walidain maknanya durhaka. Makanya sebagian ulama ada yang mengatakan nggak suka. Tapi lakul hal ya ini bentuk penyamaan saja ya. Baik. Maka di sini kita katakan al-aqiqatu awal aqiqatu mustahabbatun. Aqiqah itu hukumnya sunnah dalam mazhab Syafi'i, yang utama dalam mazhab Syafi'i. Aqiqah hukumnya sunnah. Ya, aqiqah hukumnya sunnah karena ada sebagian ulama yang menyebutnya wajib. Ya. Karena di dalam hadis disebutkan kullu mauludin yurhanu bi aqiqatihi ya kama qala sallallahu alaihi wasallam. Setiap yang lahir itu akan tergadai dengan akikahnya. Ya. Baik. Dan akikah hukumnya sunnah. Ya. Hukumnya sunnah bagi orang tua yang memiliki kelonggaran rezeki. Bagi orang tua yang memiliki kelonggaran rezeki. Ya. Maka kalau dia tidak memiliki kelonggaran rezeki, ya maka tidak berlaku hukum sunnah baginya. Ya. Maka tidak berlaku hukum sunnah baginya kalau tidak memiliki kelonggaran rezeki. Ya. Taibul aqiqatu mustahabatun. Kemudian beliau menyebutkan aqiqah itu apa sih? Wahia adzabihatu, sembelihan, anil mauludi, dari yang dilahirkan, yauma sabi'ihi, di hari ketujuhnya, hari ketujuh dari kelahirannya. Ya. Maka di sini yang afdol dalam akikah, yang afdol ketika anak itu lahir, ya, kemudian ingin diakikahi, maka yang afdol akikah itu disembelih di hari ketujuh. Dan di hari ketujuh ketika diakikahi, sekalian juga diberikan nama, sekalian tasyakuran maksudnya ya. Kemudian diumumkan namanya siapa dan dipotong rambutnya. Ini yang afdol, paling utama. Tapi boleh juga hewannya itu disembelih sebelumnya. Ya, di hari ke berapa? Ke hari ke-5, hari ke-4, seterusnya. Baik. Dan masalah akikah ini perlu kita sampaikan. Akikah itu ada 2 umur. Akikah ada 2 umur. Anak sejak lahir sampai balik. Dalam artian balik yang sudah mampu mencari nafkah sendiri ya. Atau sampai balik ya, sampai balik. Dari anak itu sejak lahir sampai balik. Maka sejak anak itu lahir sampai balik, kesunahan untuk akikah ini tetap berlaku bagi orang tuanya. Jadi yang dimintai untuk mengakikahi itu siapa? Orang tua. Ya. Dan lewat balik sampai dia meninggal, maka orang tua tidak ada kesunahan baginya untuk mengakikahi lagi. Tapi kalau mengakikahi boleh, gitu ya. Kalau mengakikahi boleh. Misalkan aku biar diakikahi cik pedus siji, dicicil gitu ya. Maka lewat saya wis gede gitu ya. Apakah boleh orang tua saya mengakikahi saya? Boleh. Iya. Dan boleh juga anak itu mengakikahi dirinya sendiri. Ya.
Tapi tidak lagi dianggap kesunahan karena sudah batas waktunya lewat. Batas waktunya ya sampai balik tadi. Batas waktunya sampai balik. Baik. Sakit dicicil. Dicicil boleh. Oh, boleh. Dicicil boleh. Misalkan nyembelih satu dulu kemudian satu lagi bisa. Ya. Baik. Yang penting itu tadi batas waktunya itu tadi. Batas waktunya itu. Jadi kalau sampai dari lahir sampai balik, kesunahan berlaku untuk orang tuanya. Kesunahan untuk mengakikoi. Balik lewat balik, ya balik lewat balik sampai besar, maka sudah tidak ada hukum sunnah lagi. Yang ada adalah boleh orang tua, boleh anaknya. Boleh orang tua, boleh anaknya. Baik. Kemudian sebelum kita bahas, karena ini menyangkut kelahiran, sekalian kita sampaikan sunnah-sunnah dalam kelahiran. Termasuk yang disunahkan ketika keluarga memiliki anggota keluarga baru, ada kelahiran di situ, maka dianjurkan yang pertama, bagi si ayah untuk mengazanina, diadzani anaknya. Karena ada satu hadis dalam riwayat Tirmidzi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadzani cucunya ketika cucunya lahir. Ya, hadisnya didhaifkan oleh sebagian ulama, tapi disahihkan sebagian ulama yang lain. Ya, dan kalaupun hadisnya dhaif, taruhlah hadisnya dhaif, kaidah dari ulama hadis dan ulama fikih menyatakan hadis dhaif boleh diamalkan untuk fadilah amal, selama bukan mencatut halal haram atau masalah wajib, ya, maka boleh diamalkan. Ala kulli hal dalam mazhab Syafi'i yang mu'tamad dan banyak dari para ulama tetap disunahkan diadzani. Tapi masalahnya kalau meninggal, apakah tetap disunahkan untuk mengadzani? Ya, banyak dari para fuqaha yang mengatakan tidak usah, karena tidak bisa dikiaskan. Karena dalilnya mereka kias. Tapi sebagian fuqaha juga ada yang mengatakan tetap ya kalau diadzani boleh-boleh saja gitu ya. Al-kulli hal ada khilaf di situ. Kemudian dianjurkan ketika kelahiran itu dianjurkan kotoran-kotoran termasuk ari-ari atau apapun, ya itu dipendam sehingga tidak menghasilkan bau busuk atau apa, jadi dipendam, ya dipendam biasa boleh, gak kudu dilebokno kendil ya. Nah, pokoknya dipendam ya silakan. Baik, kemudian termasuk sunnah ketika memiliki anak adalah memberikan nama yang baik. Ya, memberikan nama baik, dan nama yang termasuk nama yang baik misalkan Abdullah, Abdurrahman, ya termasuk nama yang baik juga adalah Harith, sebagaimana Nabi SAW dalam hadis sebutkan, ya asdaqul asma, ya nama yang paling jujur. Sebentar. Oh, jangan sini dulu. Oh, Di antara nama yang baik. Ya Abdullah, Abdurrahman, ya. Kemudian asdaqul asma kata Nabi, Harith, kemudian apa satunya itu? Hammam kalau nggak salah. Lupa. Baik, kemudian beliau akikoh ini berapa jumlah hewan yang harus disembelih? Beliau mengatakan wa yudbahu 'anil gulami syatani, dan disembelih untuk anak laki-laki 2 ekor kambing, baik gibas atau kambing biasa, dengan syarat umur seperti kurban. Wa 'anil jariyati, dan untuk anak perempuan syatun 1 kambing saja. Wa yut'imul fuqara awal masakin, dan memberikan makan dengan akikah tadi orang fakir dan orang miskin. Hanya saja para fuqaha menyampaikan kalau dalam masalah akikah lebih utama dagingnya dimasak, diberikan matang. Tapi kalau kurban dagingnya harus diberikan mentah, karena tujuannya ketika memberikan daging itu
supaya bisa dimanfaatkan semaunya oleh mustahik. Tapi akikoh memang ini lebih ke arah tasakuran. Namanya wong tasakuran kan gak dikek mentah. Gitu. Baik, demikian akhir dari kitab Adz-Dzabahi wal Udhiyah ya. Dan insyaallah untuk pembahasan berikutnya ngaji takribnya kita kembali ke bab yang belum dibahas apa? Jinayat ya, masalah jinayat ya. Demikian wallahu taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain.